Ada normal yang dari A sampai Z semua normal, ada yang normal tetapi harus diinduksi dulu, dan yang terakhir adalah sesar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hazen.official. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, and share ke seluruh teman kamu. Di video ini aku nggak ngebahas terkait dengan Al-Quran, tetapi aku bakalan nge-share santai bareng kalian terkait proses melahirkan aku yang normal tetapi harus diinduksi dulu. Di sini aku baru tahu bahwa ternyata proses persalinan itu yang tadinya aku tahu cuma 2, ternyata ada 3. Ada normal yang dari A sampai Z semua normal, ada yang normal tetapi harus diinduksi dulu, dan yang terakhir adalah sesar. Nah, cerita, pada saat usia kehamilan aku dari 1 sampai 8 bulan itu semua berjalan normal sesuai dengan usia kehamilan. Nah, tapi puncak masalahnya adalah pada saat usia kehamilan aku menuju ke 9 bulan. Nah, pada saat itu aku ke dokter untuk ngecek kandungan aku. Nah, pada saat pengecekan ternyata aku udah pembukaan 1 kali, itu emang udah dekat banget sama hari perkiraan lahir aku. Pada saat pengecekan ternyata pembukaan aku ini cukup lambat. Kemudian cairan ketuban aku udah sedikit, plasentanya udah nggak bagus. Mungkin itu karena pengaruh kecapean dan sebagainya. Akhirnya dokter aku ngecek detak jantung bayi aku gimana, sehat apa enggak, dan alhamdulillah sehat. Kemudian aku dicek aman enggak ini untuk proses induksi. Akhirnya setelah serangkaian pengecekan itu, dokter aku memutuskan untuk aku melahirkan induksi. Kemudian dokter aku beri aku pilihan apakah induksi hari itu atau induksi besok. Tapi aku memutuskan untuk balik dulu ke rumah, bicarakan dengan orang tua terkait dengan jalan yang harus saya tempuh. Setelah berkomunikasi dengan ibu bilang, terserah kamu saja, itu adalah yang terbaik untuk kamu, anak kamu. Akhirnya dengan bekal itu aku udah siap-siap malamnya untuk menuju ke rumah sakit besoknya. Jadi esok hari sekitar pukul 10 pagi aku udah berangkat ke rumah sakit sama suami aku, jadi aku cuma berdua sama suami aku. Nah, sampai di rumah sakit sekitar pukul setengah 11 ya. Situ aku udah mulai dipasangkan infus yang berisi cairan induksi. Nah, setelah pemasangan aku dipindahkan ke ruang persiapan persalinan. Nah, pada saat itu aku menunggu sampai sekitar jam 1, belum ada tanda-tanda mules dan sebagainya, belum ada tanda-tanda kemajuan pembukaan. Karena pada saat itu aku pergi, pada saat itu udah pembukaan 1 ya. Tetapi pada saat jam 1 itu aku dicek dalam lagi, ternyata belum ada tanda-tanda kemajuan. Akhirnya aku menunggu sampai sore hari sekitar pukul 5. Nah, belum ada tanda apapun. Dicek lagi ternyata masih pembukaan 1. Akhirnya para perawat di sana memutuskan untuk aku dipindahkan ke ruang perawatan dulu sambil menunggu. Nah, sesampai di ruang perawatan aku menunggu sampai pukul 10 malam. Nah, cairan aku udah tinggal sedikit. Nah, kemudian perawat di sana datang buat ngecek aku. Di sini aku belum ngerasain apapun, belum ada mules apapun. Nah, perawat di sana itu udah ngecek aku, ternyata aku udah pembukaan 1 menuju ke longgar, jadi ini udah menuju ke 2. Nah, akhirnya cairan aku yang udah sedikit tadi diganti, jadi udah 2 cairan. Tapi pada saat itu aku khawatir, ini kok masih gini ya, kenapa nggak cepat kayak orang yang dikatain orang-orang. Aku udah mulai khawatir, apa jangan-jangan aku harus sesar, apa jangan-jangan aku nggak bisa ngelahirin normal. Nah, di sini aku mulai putus asa. Akhirnya sekitar pukul 12 malam itu aku merasa mules, pengen pup. Nah, aku bilang ke suami aku pengen pup, tolong bawa aku ke toilet. Nah, di toilet aku ternyata nggak pup. Aku juga ternyata nggak buang air kecil, tetapi pada saat itu ada keluar cairan berupa darah. Nah, disitu aku kaget, ini kok darah yang keluar, ada apa ya? Kan aku di sini masih minim, maksudnya nggak ada pengalaman melahirkan apapun ya. Terus pada saat itu setelah dari toilet aku kembali ke tempat tidur, terus aku tanya suami aku tolong panggilin perawatnya. Nah, karena aku udah mules pengen ternyata nggak pup. Akhirnya perawatnya datang, ngecek dalam, ternyata udah pembukaan, kalau nggak salah udah pembukaan 3. Nah, setelah pembukaan 3 itu aku udah mulesnya
udah nggak, maksudnya nggak ada jeda. Nah, sampai sekitar pukul 3 pagi itu mulut aku udah mulai nggak tahan. Aku udah mulai merengek-rengek sama suami aku udah bilang aku nggak kuat, ini sakit banget. Karena sakitnya itu mules yang 2 kali lipat dari mules pengen pup. Terus rasanya tuh sakit sampai di tulang belakang. Nah, aku udah bilang sama suami aku udah nggak bisa, nggak tahan, aku pengen sesar aja, aku pengen sesar, aku nggak kuat. Nah, tapi suami aku bilang, kamu nggak boleh sesar, kamu harus bisa, jangan sesar, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Dan seketika disitu aku ngerasa kayak aku dikasih kekuatan lagi. Jadi itu pentingnya kalian semua yang mau melahirkan, buat bawa pasangan kalian untuk menyemangati kalian. Nah, untungnya suami aku memang panik, tetapi masih bisa diatasi kepanikannya. Situ dia udah ngelap-lap, bantu pijat belakang aku, tante aku juga udah bantu pijat, sambil mereka, aku lihat raut wajah mereka tuh udah mulai khawatir gimana gitu sama aku. Nah, kemudian aku udah ya Allah sakit banget, udah pengen putus asa lagi, tapi aku ingat lagi sama aku bilang jangan sesar. Jadi aku memutuskan untuk coba jalan supaya meminimalisir rasa sakit aku. Tetapi pada saat jalan ternyata nggak ada perubahan apapun. Jadi aku kembali lagi ke tempat tidur, aku mencoba lagi untuk fokus ke nafas, karena kuncinya lah di nafas. Nah, ketika aku fokus nafas, aku udah bisa kontrol lagi sakitnya. Tapi tidak berselang beberapa menit itu sakitnya luar biasa banget, kembali lagi. Aku udah nangis, aku udah merengek sekitar pukul 3 lewat ya, aku udah merengek sama aku udah bilang tolong panggil perawatnya, aku udah nggak kuat, aku udah nggak bisa lanjutin. Akhirnya suami aku menuju perawat, sampein keluh kesah aku. Kemudian perawat datang ngecek, ternyata pembukaan aku udah menuju ke lengkap. Akhirnya perawat bilang lebih baik ini dipindahkan ke ruang persalinan, kalian udah dekat. Jadi aku dipindahkan ke ruang persalinan. Nah, pada saat itu di kursi roda aku udah maju mundur kanan kiri karena udah nggak bisa tahan banget, sambil aku nangis, oh ini sakit banget. Aku udah bilang sama aku udah nggak sakit, udah nggak tahan banget, sakit banget. Situ aku udah bilang dalam hati, ya Allah, ternyata ini yang dirasakan ibu aku waktu mau melahirkan aku udah jadi sadar, ya Allah, ternyata sakitnya seperti ini. Akhirnya sampai di ruang persalinan aku dibaringkan, dan tidak lama akhirnya dicek dalam lagi, ternyata udah lengkap. Perawat di sana udah bilang coba miring sambil coba ngeden, karena belum kelihatan si kepala bayi di jalan lahirnya. Nah, kemudian di situ aku udah ngerasain berbagai macam rasa. Kemudian sekitar hampir pukul 4 di situ udah mulai kelihatan kepala bayi. Kemudian perawat di sana bilang coba ngeden. Udah aku ngeden sekitar 3 kali ngeden, kemudian si dede udah keluar. Semua berjalan lancar, alhamdulillah. Pada saat melahirkan itu yang aku rasa pada saat keluar itu cuma panas gimana, hangat ya, bukan panas, hangat. Nah, kemudian itu pada saat udah dengar tangisannya, seketika yang tadi aku rasain itu pas kontraksi udah nggak kepikir lagi. Aku udah bilang, ya Allah, terima kasih, anak aku udah lahir, dan langsung nangis, berarti menunjukkan bahwa dia sehat aja. Nah, kemudian aku dijahit pun aku nggak ngerasain apapun, padahal pada saat itu dijahit langsung, aku nggak dibius dan apapun, nggak di apapun, tapi aku nggak ngerasain apapun. Aku cuma fokus ke bayi aku, ya Allah terima kasih, karena pada saat itu bayi aku disimpan dada aku udah, ya Allah, aku udah melahirkan menjadi seorang ibu. Aku happy banget pada saat itu, semua rasa sakit aku terbayarkan. Nah, kemudian setelah proses melahirkan itu sekitar pukul 6, aku udah mulai mencoba untuk duduk sambil melihat bayi aku. Kemudian habis duduk aku coba gerakin badan, udah nggak terasa sakit, nggak ada sakit di bagian jalan lahir tadi. Kemudian aku coba untuk turun dari ranjang dan mencoba untuk berjalan sedikit. Nah, setelah itu aku kembali duduk, kemudian kembali berbaring. Kemudian datang perawat, dia bilang begini, gimana udah bisa duduk? Aku bilang udah bisa. Kemudian dia bilang udah bisa jalan dikit-dikit, aku bilang udah bisa. Terus perawat bilang oke, kita pindahkan ke ruang perawatan kembali. Jadi aku kembali ke ruangan aku yang pada saat malam pembukaan. Sampai di ruang perawatan, aku mandi, aku buang air kecil dan sebagainya. Oke, pada
pada saat itu aku udah minta buat pulang, aku pengen pulang ke rumah. Terus sebelum pulang ternyata harus dicek dalam dulu, dan aku udah deg-degan, ya Allah ini baru-baru melahirkan, baru-baru habis dicek ternyata mau dicek lagi. Terus aku bilang, gimana dok, sakit nggak? Terus dokter di situ ngarahin tarik nafas pada saat dimasukkan. Jadi aku tarik nafas, oke, udah dicek ternyata aman, rahim aku udah bersih aman. Terus itu perawat bilang udah bisa pulang. Tetapi pada saat itu aku mau pulang, terus terhalang karena aku harus nungguin obat aku dulu. Jadi tadinya aku mau pulang pagi, jadinya pulang sore karena aku harus mengurus obat-obat aku. Akhirnya singkat cerita, pada saat sore aku pulang ke rumah disambut sama keluarga aku, dan situ aku bahagia banget, alhamdulillah. Jadi aku bisa berkesimpulan begini, metode melahirkan apapun yang dipilih oleh seorang ibu itu adalah yang terbaik untuk dia dan anaknya. Jadi untuk teman-teman aku yang nonton video ini, please jangan jatuhin mental seorang ibu karena melahirkannya secara inilah, secara itulah. Intinya apapun yang ditempuh oleh seorang ibu itu pasti itu yang terbaik untuk mereka dan anak mereka. Nah, untuk lahiran induksi itu sendiri kan ada yang mengatakan bahwa lahiran induksi itu sakitnya 2 kali lipat. Kalau saya sih nggak bisa menyimpulkan apapun karena ini lahiran pertama dan aku tidak punya bahan perbandingan karena ini masih lahiran pertama dan ternyata harus induksi. Jadi untuk terkait sakit 2 kali lipat dan sebagainya aku nggak tahu persis. Tapi yang aku tahu, aku bersyukur banget karena lahiran induksi itu termasuk lahiran cepat. Karena setelah sampai di rumah semua nge-share ternyata ada yang lahiran normal pembukaannya tunggu sampai 2-3 hari, tapi ternyata aku tidak, aku hanya sekitar pukul 10 malam sampai 4 subuh. Nah, dan itu bagi mereka termasuk cepat banget. Jadi itu satu kesyukuran aku karena lahiran induksi. Aku ngerasainnya memang rasanya nggak putus-putus seperti orang yang lahiran normal, tetapi prosesnya cukup cepat. Mungkin cukup itu aja share pengalaman aku. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu yang akan melahirkan. Pokoknya jangan tegang karena kita semua pasti melaluinya. Jadi aku cuma mau bilang sama ibu-ibu di luar sana, calon ibu, semangat untuk melahirkan anak kalian. Pokoknya kalian adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.